Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam video pembelajaran termokimia, yaitu khusus reaksi eksoterm dan endoterm. Jika kalian senang atau suka dengan video pembelajaran saya, silahkan like ataupun subscribe dan komentar di video pembelajaran saya ini. Baik, kita akan melanjutkan materi. Untuk bagian pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang energi dan entalpi zat. Dalam hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis energi ke jenis energi yang lain. Bisa kita lihat pada bagian di sini. Untuk bereaksi keadaan 1, sedangkan untuk produk yaitu keadaan 2 atau E2. Perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia dapat dirumuskan delta E sama dengan E2 dikurang E1, di mana keterangannya yaitu delta E merupakan perubahan energi yang terjadi dalam suatu reaksi, E1 merupakan energi yang terjadi pada bereaksi, dan E2 merupakan energi yang terjadi pada hasil reaksi atau produk. Pengertian dari termokimia yaitu ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi atau kalor yang menyertai suatu reaksi. Dalam termokimia dikenal istilah-istilah sebagai berikut. Untuk yang pertama ada istilah sistem. Sistem yaitu sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Dalam hal ini adalah seluruh proses kimia yang terjadi. Yang kedua yaitu lingkungan, yaitu sesuatu yang di luar sistem. Sedangkan yang ketiga yaitu kalor reaksi. Kalor reaksi merupakan besarnya kalor yang menyertai reaksi, yaitu bentuk energi yang mengalir dari sistem ke lingkungan, atau sebaliknya karena adanya perubahan atau adanya perbedaan suhu. Di dalam termokimia ada 3 jenis sistem, yaitu pertama ada sistem tertutup yang merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan dari pihak luar. Sistem yang kedua yaitu sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Dan yang terakhir merupakan sistem terisolasi. Nah, sistem ini merupakan sistem yang tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan baik itu materi ataupun energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Setelah kita membahas tentang pengertian sistem, baik sistem tertutup, sistem terbuka maupun sistem terisolasi, kali ini kita akan belajar atau membahas tentang contoh dari sistem terbuka. Contoh dari sistem terbuka yaitu pertama secangkir kopi panas yang dibiarkan terbuka tanpa tutup. Yang kedua api unggun. Yang ketiga penggorengan. Yang keempat air conditioner atau AC. Yang kelima kompresor, dan yang terakhir merupakan turbin. Untuk contoh sistem tertutup bisa kita jumpai pada botol air. Yang kedua merebus air dengan penutup. Yang ketiga pada piston. Yang keempat pada setrika. Yang kelima yaitu berupa mesin cuci, dan yang keenam yaitu bom kalorimeter. Yang terakhir merupakan sistem terisolasi, contohnya itu terdapat pada termos dan alam semesta. Nah, pada gambar kalian bisa membandingkan atau membedakan antara sistem terbuka, sistem tertutup maupun sistem terisolasi. Kalian perhatikan untuk sistem terbuka berarti tidak bagian atasnya itu tidak ada penutupnya. Sedangkan untuk sistem tertutup sama seperti sistem terbuka,
hanya saja dia memiliki tutup bagian atasnya sehingga kalornya tidak mudah untuk keluar. Sedangkan yang terakhir yaitu sistem terisolasi, dia tidak hanya tertutup tapi juga dilapisi oleh lapisan yang anti atau bisa melindungi atau mencegah keluarnya panas dari dalam sistem tersebut. Setelah tadi kita mempelajari tentang energi, yang selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi itu sendiri atau H besar merupakan kalor reaksi yang terkandung dalam materi pada tekanan tetap. Perubahan entalpi atau delta H menyatakan kalor yang diterima ataupun dilepas dalam suatu reaksi. Delta H atau perubahan entalpi sama dengan entalpi atau H produk dikurang H reaktan. Produk merupakan hasil, reaktan merupakan reaksinya. Sebagai contoh soalnya, perubahan es mencair sesuai dengan reaksi H2O dalam bentuk padatan berubah menjadi H2O dalam bentuk cairan. Mana pada proses ini Anda tidak dapat mengukur entalpi dari H2O padatan atau entalpi dari H2O larutan atau cairan, tapi hanya dapat mengukur perubahan entalpinya, yaitu delta H entalpi H2O cairan menjadi dikurang entalpi dari H2O padatan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Yang pertama akan dibahas yaitu reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik merupakan reaksi kimia yang menghasilkan atau melepaskan kalor. Dari sini gambarnya kita bisa lihat ya, yang sebelah kiri di mana bagian tengah itu merupakan sistem. Sistem itu melepaskan atau menghasilkan kalor ke lingkungan. Pada gambar 2.3 itu merupakan diagram reaksi eksotermis, di mana delta H-nya merupakan H produk atau H hasil dikurang dengan entalpi atau H dari reaktan atau bereaksi, di mana delta H-nya itu kurang dari 0 atau harga delta H-nya sama dengan minus. Misalkan seperti minus 417 kJ. Jadi jika delta H-nya bertanda minus berarti reaksi tersebut merupakan reaksi eksotermik. Dari bagian itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa reaksi eksotermik terjadi apabila entalpi dari reaktan atau reaksinya itu lebih besar dibandingkan entalpi yang dihasilkan atau entalpi dari produk. Karakteristik dari reaksi eksotermik yaitu untuk yang pertama reaksi yang membebaskan kalor, yang kedua suhu sistem lebih besar dibandingkan suhu lingkungan, yang ketiga kalor berpindah dari sistem ke lingkungan disertai kenaikan suhu. Sebagai contoh seperti ini, suhu sistem 20 derajat, sedangkan suhu pada lingkungan 30 derajat. Itu berarti disertai kenaikan suhu. Selanjutnya penulisan persamaan reaksinya, reaksi A tambah B menjadi C, dibebaskanlah kalor sebesar 10 kJ. Persamaan reaksinya A ditambah B menjadi C, di mana dia membebaskan kalau 10 kJ ya. Artinya reaktan itu merupakan A tambah B-nya tersebut dan C merupakan produknya. Jika dia reaksi eksoterm, maka tadi sudah dijelaskan bahwa entalpi reaktannya itu lebih besar dibandingkan entalpi dari produk ya, maka harga delta H-nya itu sama dengan hasilnya minus.
Contoh dari reaksi eksoterm atau eksotermik yaitu pada pembakaran 1 mol gas metana atau CH4 dihasilkan 1 mol gas CO2 atau karbon dioksida dan 2 mol air atau H2O disertai pelepasan kalor sebesar 890,4 kJ. Kalor yang dilepaskan menunjukkan reaksi eksoterm sehingga delta H itu sama dengan minus. Kalau dia melepaskan kalor berarti tandanya minus. Ya, dia melepaskan kalor dari reaktan ke lingkungan atau dari sistem ke lingkungan. Persamaan termokimianya ditulis sebagai berikut. CH4 atau metana dalam bentuk gas bereaksi dengan 2 molekul oksigen atau O2 menjadi CO2 dalam bentuk gas atau karbon dioksida gas tambah dengan H2O liquid atau delta H-nya sama dengan minus 890,4 kJ per mol. Diagram tingkat energinya, energi reaktan lebih besar dibandingkan entalpi dari produk. Selanjutnya yaitu reaksi endotermik. Reaksi endotermik adalah reaksi kimia yang menyerap kalor. Kita bisa lihat pada diagram tersebut program reaksi proses reaksi endotermik di mana sistem itu menyerap kalor dari lingkungan. Akibatnya apa? Sistem mengalami kenaikan suhu. Di sini kita lihat juga diagram delta H-nya itu H produk atau entalpi dari produk dikurang dengan entalpi dari reaktan, di mana delta H-nya itu ternyata lebih besar dari 0. Jika delta H yang dihasilkan lebih dari 0, jika delta H-nya itu lebih besar dari 0, berarti atau menunjukkan entalpi dari produk lebih besar dibandingkan entalpi dari reaktan. Produk itu berarti hasil dari reaksi, sedangkan reaktan merupakan pereaksinya. Karakteristik dari reaksi endoterm yang pertama, reaksi yang memerlukan kalor. Selanjutnya, suhu sistem kurang dari suhu lingkungannya. Yang ketiga, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Yang keempat, disertai dengan penurunan suhu dari si lingkungan tersebut karena kalornya itu sudah mengalir atau tertarik ke sistem. Selanjutnya penulisan persamaan reaksinya sebagai berikut, di mana reaksi A tambah B menjadi C diseraplah kalor 25 kJ, di mana A tambah B merupakan reaktannya sedangkan C merupakan produknya. Dari situ kita bisa tentukan reaktannya kurang dari produk, maka delta H-nya itu H atau entalpi dari produk dikurang dengan entalpi dari reaktan, di mana entalpi produk itu lebih besar dibandingkan entalpi dari reaktan. Maka kita dapatkan delta H untuk reaksi endoterm nilainya positif. Contoh dari reaksi endoterm kita bisa lihat pada reaksi antara 1 mol larutan NaHCO3 atau soda kue dengan 1 mol larutan HCl dihasilkan 1 mol larutan NaCl. 1 mol air dan 1 mol gas CO2 disertai penyerapan kalor sebesar 11,8 kJ. Kalor diserap menunjukkan reaksinya tersebut merupakan reaksi endoterm, sehingga ditulis delta H sama dengan positif 11,8 kJ. Persamaan termokimianya ditulis sebagai berikut. NaHCO3 ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O plus CO2 dengan perubahan entalpinya sebesar positif 11,8 kJ per mol. Jadi diagram tingkat energinya, entalpi reaktan kurang dari entalpi produk atau entalpi produknya itu lebih besar dibandingkan entalpi dari reaktan tersebut.
perbedaan reaksi endoterm dan eksoterm. Di sini reaksi eksoterm sistem lepas kalor ya. Sedangkan kalau endoterm sistem menyerap kalor dari lingkungan yang pastinya. Kalau eksoterm tadi sudah saya jelaskan sistem melepas kalor ke lingkungan. Selanjutnya untuk reaksi eksoterm sistem jadi lebih dingin. Alasannya kenapa? Karena kalor yang ada pada sistem dilepaskan ke lingkungan, sedangkan lingkungannya menjadi lebih panas. Sedangkan untuk reaksi endoterm, sistem jadi panas. Kenapa? Karena sistem itu menyerap kalor, sedangkan lingkungannya yang semulanya panas berubah menjadi lebih dingin karena kalornya sudah diserap ke dalam sistem. Selanjutnya yaitu reaksi eksoterm, delta H-nya bernilai negatif, sedangkan untuk reaksi endoterm, delta H-nya bernilai positif. Untuk reaksi eksoterm, delta H akhirnya kurang dari delta H awal akhir, atau perubahan entalpi akhir lebih kecil dibandingkan perubahan entalpi awalnya. Sedangkan untuk reaksi endoterm, perubahan entalpi atau delta H akhirnya itu lebih besar dibandingkan perubahan entalpi pada saat awal reaksi. Untuk yang terakhir, reaksi eksoterm itu delta H akhirnya kurang dari 0 atau nilainya negatif, sedangkan untuk reaksi endoterm delta H akhirnya itu lebih besar dari 0 atau dia merupakan atau bernilai positif. Nah, ini lagi merupakan contoh dari diagram entalpi atau diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Kita bisa lihat ya, pada reaksi eksoterm di sini reaktannya memiliki delta H-nya lebih tinggi dibandingkan atau lebih besar dibandingkan delta H dari produknya. Sedangkan untuk reaksi endoterm kita bisa lihat delta H dari reaktannya itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan delta H dari produk. Soal untuk pembahasan kali ini, termasuk reaksi eksoterm atau endotermkah reaksi berikut ini ya. Yang pertama reaksinya CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 plus 2SO2, di mana H yang dihasilkan itu sebesar minus 1062,5 kJ. Untuk reaksi yang kedua, 2C ditambah 2H2 menjadi C24, di mana harga entalpinya sama dengan positif 52,26 kJ. Nah, reaksi 2 itu termasuk reaksi apa? Dan yang terakhir, reaksinya CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O dengan harga entalpi sebesar minus 890 kJ. Termasuk reaksi apakah untuk reaksi ketiga? Apakah reaksi eksoterm ataukah jenis reaksi endoterm? Untuk jawaban soal-soal di bawah ini bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Apakah reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm atau merupakan reaksi endoterm? Demikian video pembelajaran kali ini saya sampaikan. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.